Oke, sebelumnya kita udah coba operator int. Nah, sekarang kita ke apa ya? Clause order by clause. Nah, jadi order namanya ya, kita mau ngurutin data. Gimana cara kita urutkan data ini? Berdasarkan ID atau berdasarkan kode atau berdasarkan nama, kategori dan lain-lain, atau berdasarkan price gitu. Jadi ini data produk kita. Kemudian misalkan kita mau urutkan berdasarkan ID. Nah, order by ID. Nah, defaultnya dia ascending. Kalau gini aja ascending. Ascending itu menaik ya, dari kecil ke besar nih. Nah, lawannya apa? Lawannya descending. Nah, descending. Mulai dari 4, 3, 2, 1. Nah, itu ID. Misalkan kita mau order by price gitu ya. Bisa juga. Nah, descending berarti mulai dari harga yang paling besar sampai terkecil. Nah, ini paling besar sampai terkecil. Termurah maksudnya. Nah, kemudian bisa juga nggak sekedar numerik ya, kita juga bisa kayak berupa string ini, name, kategori, kita juga bisa gitu. Misalkan berdasarkan name, order by name, descending misalkan. Enter, nah mulai dari D, C, B, A. Oke, itu order by. Gimana cara kita ngurutkan data. Nah, selanjutnya limit. Nah, misalkan data kita ada ribuan atau jutaan lah gitu ya. Masa kita ambil semuanya kan nanti akan mengganggu performance aplikasi kita. Nah, jadi kita bisa limit. Nah, mudah aja kita pakai keyword di sini, pakai klausa limit. Nah, berapa mau kita limit? Misalkan cukup, ini kan datanya cuma 4 nih. Kita mau limit 2. Nah, kalau kita limit 2, nah yang ditampilkan cuma 2 data. Gitu. Kalau limit 4, ditampilkan 4 data. Nah, data kita kan cuma 4 nih. Kalau misalkan lebih dari 4, misalkan 10, jadi diambil semuanya ya, sampai 4 aja. Karena data kita cuma ada 4. Itu limit. Nah, kemudian ada lagi cara membatasi hasil query. Nah, misalkan ya limit ini kan limit, misalkan ini kan datanya 4 nih, kita limit 2, hasilnya 2. Gimana cara kita membatasi yang barusan ya, gimana cara kita skip? Nah, gitu. Gimana cara kita skip? Misalkan 2 data pertama ini kita skip. Nah, caranya sebelum limit ini kasih aja di sini skip hasilnya. Nah, misalkan 2 yang mau kita skip, koma, baru di sini limitnya. Enter. Nah, 2 data pertama di skip, sekarang diambil dengan ID 3 dan 4 gitu. Kalau misalkan kita skip 3, berarti cuma diambil data 4. Nah, itu. Atau satu ini ingat ya, yang param pertama ini skipnya skip berapa, kemudian ini membatasi hasil query. Nah, gitu. Atau kita juga bisa combine dengan yang tadi dengan si order. Misalkan kita order dulu, order by ID. Nah, limit 3 skip 1 misalkan. Ini descending misalkan. Nah, ini apa yang keluar nih? Ini keluarnya yang ID-nya 1 ya kan? Nah, yang ID-nya 1. Karena udah kita descending, maka nanti 4, 3, 2, 1, kemudian kita limit 3, berarti berarti di skip 3, berarti 4, 3, 2 di skip, kemudian ambil 1 ya, datanya tersisa 1. Gitu. Kemudian selanjutnya itu distinct. Nah, misalkan data kita ya, ada data yang duplikat, misalkan namanya sama gitu ya, namanya sama ini namanya sama misalkan. Nah, terus kita mau misalkan nih select bintang from product distinct. Nah, kita pakai keyword distinct. Nah, distinct ya enggak harusnya nggak apa-apa lah, kecil aja lah, toh dia nggak kasih sensitif. Nah, select bintang from product distinct. Nah, apa yang mau kita distinct? Misalkan, nah ini makanan dan minuman, ini kan ada double nih kan, makanan double, minuman double. Kita ambil aja dari si kategori, distinct kategori. Oh ya, ininya from products-nya di belakang ya. From products. Nah, diambillah makanan sama minuman. Kalau kita nggak pakai distinct, maka kalau kita nggak pakai distinct, maka diambil nih makanan minuman. Nah, diambil semua data duplikatnya. Oke, kalau pakai distinct berarti yang unik aja makanan. Terus cek lagi, misalkan di bawahnya ada makanan lagi, berarti di skip
Nah, cari di bawahnya yang lain yang beda dengan data sebelumnya. Gitu yang distinct. Kemudian ada juga apa lagi ya, numeric function. Nah, misalkan gini, kita juga bisa operasi matematika kayak biasa, 10 tambah 10 gitu. Nah, 20. Nah, bisa juga gitu. Kali misalkan, nah 100. Nah, atau yang fungsi matematika misalkan select P. Nah, ada juga nih. Nah, 3,14 nilainya. Kemudian ada juga misalkan power ini perpangkatan kayak POW di bahasa pemrograman. Misalkan ini angka n-nya berapa, 10 misalkan pangkat berapa 2. Kalau kita enter, nah 10 pangkat 2 100 atau 10 pangkat 5 gitu. Nah, 100.000. Untuk power. Ada lagi misalkan nah ya cos, misalkan cos 45 derajat ya, cos 45 berapa? Nah, segitu. Ke cos juga sin gitu ya. Tan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian bagi auto increment udah. Kemudian ya, misalkan kita insert. Nah, kita bisa gini nih, guys. Kita insert data, misalkan kita select dulu ya, select bintang from products. Nah, ada data 4 buah data nih kan. 1 2 3 4. Nah, kita mau lihat select last insert ID. Nah, ini berfungsi untuk mengambil ID yang terakhir di insert. Nah, kalau kita run, ini dia function. Nah, ID yang terakhir tuh 4. Nah, kita kan ID-nya berapa? ID terakhir kita masukkan yang 4. Gitu. Kemudian ada juga string function. Nah, kalau string function itu apa ya? String function itu lower sama length. Misalkan ada sebuah string kan, kita mau ambil kita mau ubah jadi lower, misalkan kita mau ubah jadi uppercase menjadi capital, kita bisa ambil panjangnya berapa, kita bisa gitu. Misalkan ambil products, kemudian kita ambil select bintang atau apa aja bintang name, s name gitu misalkan. Kemudian kita ambil juga length. Nah, ini kita ambil panjang name s di sini misalkan panjang name. Nah, from products. Nah, diambil nih produk A, panjang name-nya berapa? Karakternya ada 9. Ini juga 9 9 9 9. Gitu. Length ada juga apalagi ya, lower, misalkan lower ini mengubah si nama ini jadi lower atau upper deh. Ini kan udah lower nih, kita ubah jadi upper, jadi upper name gitu ya, upper name, enter. Nah, dia jadi capital nih, jadi upper. Itu string function. Kemudian ada time function. Kalau kita describe tabel kita, tabel products ya. Nah, ini kan ada nggak ada ya. Kita bikin dulu deh, alter tabel products ya, tabel products. Kita add column created add, misalkan dia tipenya timestamp. Oke. Not null, defaultnya current timestamp. Nah, gini. After gitu ya, di akhir aja. Last, bisa nggak last ya? Oh ya, ini default. Oke. Ini typo, products, enter. Ada yang salah nih. Alter tabel products, tambahin kolom created add, tipenya timestamp, not null, defaultnya current timestamp. Nah, udah. Sekarang kita describe lagi si products. Nah, udah ada created add, tipenya ini timestamp. Oke, nah misalkan kita ini kalau current timestamp ya, defaultnya berarti kalau misalkan udah kita ambilnya select bintang from products. Nah, berarti udah di create nih ya. Nah, ini created-nya udah di create nih tadi, karena diambil waktu yang tadi, waktu kita alter tabelnya. Nah, kemudian gimana cara kita ekstrak, misalkan ini kan ada tanggalnya nih ya, gimana cara kita ekstrak tahunnya gitu, gimana cara kita ambil bulannya ya, mudah aja, kita select misalkan apa aja ya, ID. Nah, kemudian kita ekstrak.
Apa yang kita ekstrak? Misalkan tahun, year. Dari apa? Dari kolom created at. Nah, kita kasih aja alias tahun gitu ya. Nah, gini. Dari tabel apa? Dari tabel products. Nah, dapat nih tahunnya diekstrak 2022. Atau kita mau ekstrak bulan. Berarti di sini month ya, month. Oke. Nah, bulan 1 semuanya. Karena sekarang Januari. Oke, atau day. Day ada nggak ya? Day, ada. Oke, kalau day berarti sekarang hari apa ya? Hari atau tanggalnya diambilnya dia. Kalau hari berarti sekarang hari Sabtu. Oh, tanggal, berarti tanggalnya sekarang ya. Kalau kita lihat lagi, nah semuanya di tanggal 8. Apalagi ya, day bisa nggak ya? Kalau hari itu gimana ya? Day ya, nggak ada ya. Dah, itu aja untuk ekstrak. Kemudian ada juga flow control. Kita juga bisa ngontrol flow ya, kayak switch case atau if statement gitu ya. Kalau di bahasa pemrograman misalkan kita select ID, nah, terus di sini kita bisa nih apa ya case-nya ya. Misalkan ambil produk, misalkan berdasarkan kategori deh. Kalau makanan kita jadiin nanti if makanan gitu ya, maka kita enak gitu ya. Kalau minuman segar, bah juga. Nah, select ID. Nah, di sini kita kasih keyword case. Nah, kasusnya case kayak di switch case kategori. Kita case kategorinya. Nah, when. Nah, ini untuk apanya? Ketika kategorinya itu makanan, maka then. Nah, maka kita ganti jadi enak. Enak. Gitu. Kemudian when ketika dia itu minuman, kemudian then jadinya segar gitu ya, segar. Kalau else ups aja deh, nggak diketahui gitu ya, ups. Kemudian kita ns. Nah, kita kasih alias kategori misalkan. Dari tabel apa? Dari tabel products. Panjang ya. Nah, ini kategori, kasih nama ya. ID, name, kategori yang aslinya. Oke. Nah, ini makanan dia jadi enak, minuman dia jadi segar, makanan enak, makanan segar. Gitu, control flow. Kalau if gimana? Yang tadi tuh switch gitu ya. Misalkan if ini apa ya? Kasusnya cocok ya. Misalkan price ya, price misalkan jika price-nya kecil dari ini murah gitu ya, jika besar dari ini mahal gitu ya. Nah, oke, berarti kita select ID misalkan, name sama price. Oke, nah di sini nih kita name price. Nah, di sini kita kasih if jika price-nya itu kecil sama dengan 100.000 misalkan ya, 100.000, maka ini murah misalkan, murah, cheap gitu ya, murah, koma. Nah, if lagi di bawah misalkan if jika price nya itu kecil sama dengan 200.000, maka di sini mahal. Oke, mahal. Kalau enggak di sini berarti mahal sangat gitu ya. Mahal banget. Nah, gini. Oke, ini penutupnya ini penutupnya untuk si if out. ID